Halo sahabat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Dwi Nur Fadilah, NIM 877706391 dari program studi PGSD UT Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di alam sekitar. Alat dan bahan yang digunakan ada alat tulis berupa pulpen, penggaris, dan juga tabel pengamatan, serta alam di sekitar. Langkah kerjanya, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan. Catatlah ke 10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan, serta amatilah ciri-cirinya. Yang pertama adalah ayam. Ayam adalah makhluk hidup unggas yang bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, tumbuh dari anak menjadi dewasa dan membutuhkan nutrisi. Yang kedua adalah bebek. Bebek adalah unggas air dengan ciri khusus untuk berenang dan mencari makan di lumpur. Ciri utamanya memiliki paruh lebar dan pipih, kaki berselaput untuk berenang, serta bulu berminyak yang kedap air. Bebek membutuhkan makanan untuk nutrisi. Yang ketiga adalah kambing. Kambing bernapas menggunakan paru-paru. Kambing makan rumput, daun, dan tumbuhan lain, mengalami pergerakan berpindah tempat dengan berjalan, berlari, dan melompat, mengalami pertumbuhan dari anak menjadi dewasa, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang keempat adalah angsa. Angsa bernapas menggunakan paru-paru, memerlukan makanan sebagai nutrisi, bergerak, berjalan di darat, berenang di air, dan terbang menggunakan sayap, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima adalah siput. Siput bernapas menggunakan paru-paru. Siput memerlukan makanan sebagai nutrisi, bergerak perlahan menggunakan otot perutnya dan dibantu lendir agar mudah meluncur, serta siput berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan yang pertama adalah pohon cabai. Pohon cabai bernapas melalui stomata dan lentisel pada batang. Dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Berkembang menghasilkan bunga dan buah cabai. Tumbuhan yang kedua adalah pohon pisang. Pohon pisang bernapas melalui stomata dan bagian batangnya. Dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, tumbuh dari tunas atau anakan menghasilkan buah, umumnya berkembang biak secara vegetatif. Tumbuhan yang ketiga adalah pohon pepaya. Pohon pepaya bernapas melalui stomata dan lentisel pada batang. Dia dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, tumbuh dari biji, berkembang biak dengan biji yang terdapat dalam buah pepaya. Tumbuhan yang keempat adalah pohon sawo. Pohon sawo bernapas melalui stomata dan lentisel pada batang. Dia dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, tumbuh dari biji, berkembang biak dengan biji, dan juga bisa menggunakan cangkok atau akulasi. Tumbuhan yang kelima adalah pohon serikaya. Pohon serikaya bernapas melalui stomata dan lentisel pada batang. Dia dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, tumbuh dari biji, dan berkembang biak dengan biji, dan juga bisa melalui cangkok. Kesimpulannya, semua makhluk hidup memiliki ciri yang sama, yaitu bernapas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi dengan lingkungan.